Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Good morning student. How are you today? Anak-anak, hari ini adalah pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 6. Today is English class for grade 6. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Before the starting lesson, let's pray with other beliefs. Sebelumnya memulai pembelajaran, Mister mau tanya, apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Before starting the lesson, you want to ask, did anyone not come today? Alhamdulillah, masuk semuanya ya. Anak-anak, please open your book page 15. Kalian buka bukunya halaman 15 ya. Kamu bisa lihat bab 2 ya. You can see chapter 2. Sebelum mempelajari materi hari ini, Mister akan mengulas sedikit materi minggu kemarin. Before studying today's material, Mister will review a little of last week's material. Masih ingat pertemuan kemarin kita membahas apa? Do you remember what we discussed yesterday at the meetings? Ya, benar sekali Bahtiar. Kemarin kita membahas tentang transportasi. Ada yang masih ingat kemarin ada transportasi apa saja? Anyone still remember what kind of the transportation was there yesterday? Ya, benar sekali Intan. Ada transportasi darat, udara, dan laut. Pada pertemuan hari ini, Mister akan menyampaikan materi tentang tujuan perjalanan wisata. At today meeting, Mister will deliver material about the purpose of travel destination. Di sini ada yang suka berwisata bersama teman-teman atau keluarga. Pastinya suka semuanya ya. Anyone here who likes to the travel destination with friends or family? Of course, I like all of them. Coba sebutkan tempat wisata yang kalian suka. Please mention your favorite tourist spots. Oke Rozan, mau menyebutkan? Oke Rozan, want to mention? Terima kasih Rozan, sudah menyebutkan. Thank you Rozan for mentioning. Baik, di sini Mister akan menyampaikan 3 pembahasan materi pada hari ini. We'll hear Mister will deliver 3 material discussion of today. Yang pertama, pengertian tempat wisata. The first, understanding tourist attraction. Yang kedua, macam-macam tempat wisata. Second, first tourist attraction. Dan yang terakhir, tujuan dan manfaat wisata. And lastly, travel destination and benefits. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian tempat wisata. Let's go straight to the first material, namely the definition of tourist destination. Di sini sebelum Mister memberitahu tentang pengertian tempat wisata, ada yang bisa memberi pendapat? Here before Mister tells about the meaning of tourist destination, can anyone give a opinion? Oke, thanks Zidan. Jadi tempat wisata adalah sebuah industri hiburan di mana orang-orang atau sekelompok orang mengeluarkan uang untuk mendapatkan hiburan berupa perjalanan yang menyenangkan dan memuaskan sehingga dapat menghibur hati. So, tourist destination are entertainment industry where people of groups of people spend money
to get entertainment in the form of a fun and trip so that it can entertain the heart. Kita sekarang beralih ke materi kedua, yaitu ada macam-macam tempat wisata. We know turns the second material, namely there are various tourist attraction. Di sini ada yang bisa menyebutkan macam-macam tempat wisata. Can anyone here mention the various tourist attraction? Okay, thanks Hasan. Tempat wisata ada banyak ya, mulai dari museum, taman hiburan, pantai, gunung, air terjun, danau, dan lain-lain. There are many tourist attraction starting from museum, amusement parks, beach, mountains, waterfall, lakes, and others. Nanti kita akan membahas satu persatu. Later we will diskusi one by one. Oke, sekarang masuk yang pertama adalah museum. Oke, no first entry the museum. Museum adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Museum berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. A museum is an institution intended for the general public. The function of the museum collects, maintains, presents, and preserve the cultural heritage the community for the purpose of study, research, and pleasure or entertainment. Di sini ada yang bisa menyebutkan macam-macam museum yang terkenal di Indonesia. Can anyone here mention the famous museum in Indonesia? Okay, thanks Sandi. Pastinya museum di Indonesia banyak sekali ya. Berikut Mister tampilkan museum-museum yang ada di Indonesia. Of course, there are many museum in Indonesia. Rex, the following Mister show the museum in Indonesia. Setelah mempelajari museum, kita beralih ke taman hiburan. After studying the museum, we move on the amusement parks. Taman hiburan adalah tempat wisata yang menawarkan hiburan berupa wahana permainan yang didukung oleh fasilitas pendukung seperti toko, restoran, ataupun fasilitas lainnya. Amusement parks are a tourist attraction that offer entertainment in the form of game, rides supported by sporting facilities such as shops, restaurants, or the facilities. Yang ketiga adalah kebun binatang. Kebun binatang adalah taman marga satwa berupa lingkungan buatan yang menjadi tempat pemeliharaan hewan. A zoo with life park in the form an artificial environment where animal are kept. Ada yang bisa menyebutkan kebun binatang yang terkenal di Indonesia? Can anyone name a famous zoo in Indonesia? Okay, thanks Jihan. Berikut ini Mister berikan contoh kebun binatang yang ada di Indonesia. The following Mister give an example of a zoo in Indonesia. Setelah kebun binatang, yang selanjutnya adalah pantai. Negara Indonesia sangat terkenal pantai-pantainya yang indah. Indonesia is very famous for its beautiful beaches. Pantai adalah suatu bentuk geografis di wilayah pesisir laut yang terdiri dari partikel lepas seperti pasir dan batu koral. The beach, geographical form in the coastal area of the sea that consists of loose particles such as sand and coral. Berikut Mister kasih contoh
pantai-pantai yang indah di Indonesia. The following Mr. give example of beautiful beach in Indonesia. Selain pantai, Indonesia juga terkenal dengan keindahan gunungnya. In addition to beach, Indonesia is also famous for of beauty. It's for mountain. Gunung adalah sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi yang dibandingkan dengan daerah sekitarnya. A mountain is a part of the earth's surface that rises higher than the surrounding area. Di sini ada yang suka berpergian ke gunung. Pastinya sediakan jaket yang tebal ya, agar tidak kedinginan nantinya. Anyone here who likes to the travel of mountains, be sure to provide a thick jacket so you don't get cold later. Di Indonesia banyak sekali gunung-gunung yang indah. Berikut Mister perlihatkan gunung-gunung yang indah di negara kita. In Indonesia, there are many beautiful mountains. Here Mister saw the beautiful mountain in our country. Yang keenam adalah air terjun. Ada yang bisa memberi penjelasan dari air terjun? Can anyone give explanation of the waterfall? Okay, thanks you Fadli. Air terjun adalah sungai atau badan air lainnya yang jatuh dari atas tebing berbatu menuju kolam terjun di bawahnya. A waterfall is a river or other body of water that falls from the top of a rocky cliff into plung pool below it. Berikut Mister perlihatkan contoh air terjun di Indonesia. The following Mister show example of waterfall in Indonesia. Yang terakhir adalah danau. Danau adalah sebuah perairan tenang yang menempati sebuah cekungan yang ada di daratan. Air yang ada di danau ini tidak mengalir atau hanya membentuk sebuah bendungan. A lake is a calm water that occupies basin on land. The water in this lake doesn't flow or just from a dam. Setelah kita sudah membahas tentang pengertian tempat wisata dan macam-macam tempat wisata, sekarang kita beralih ke tujuan dan manfaat wisata. After we have discussed the meaning of tourist attraction and various tourist attraction, now we turn to the goals and benefit of tourism. Tujuan dan manfaat wisata terbagi menjadi dua. The objective and benefit of tourists are divided into two. Yang pertama bagi wisatawan, office of tourists. Tujuan dari melakukan wisata adalah untuk mendapatkan kesenangan dan sukacita dari perjalanan tersebut. The purpose of traveling is to get pleasure and joy from the trip. Selain itu, orang yang berwisata juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru terkait tempat wisata yang dikunjungi. In addition, people who travel also get new experience and knowledge related to the tourist attraction they visit. Yang kedua, bagi tempat wisata. The second is for tourist attraction. Salah satunya dari segi ekonomi. Umumnya orang-orang yang tinggal di dekat tempat wisata akan ikut terangkat perekonomiannya ketika banyak wisatawan yang datang. One of them is from economic perspective. General, people who live near tourism attraction will also increase their economy
when many tourists come. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan kebanggaan karena tempat tinggalnya diminati oleh orang lain. In addition, they will also get pride because their place of residence is in demand by others. Oke, kita sudah selesai pembahasan pada materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan untuk materi hari ini? Oke, we have finished discussion the material for today. May have a question for today material. Baik, kalian kalau jika tidak ada pertanyaan, Mr. anggap paham dan mengerti semuanya ya. Sampai jumpa pembelajaran minggu depan. It's good if diri or question Mr. assume understand and understand everything, okay? See you next week. Listen. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Keep the spirit and don't forget to keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.